Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka pun segera pergi ke kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Malam Paskah. Malam Paskah yang berbeda dari Malam Paskah tahun-tahun sebelumnya, di mana kita hadir di gereja dengan upacara meriah, kita bergembira, dan kita memberikan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial, bahkan juga kegiatan-kegiatan kegembiraan bagi umat kita. Tapi pada Malam Paskah ini kita berbeda, kita mengadakan Paskah dengan lebih banyak di rumah masing-masing dan mengikutinya secara online atau live streaming. Malam Paskah dengan berada di rumah bukanlah sesuatu yang mengecilkan arti dari Malam Paskah ini sendiri. Karena Malam Paskah yang pertama dari umat Yahudi terjadi juga di rumah. Jadi jika pada saat ini kita berada di rumah, kita kembali seperti Malam Paskah umat Yahudi, di mana Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Kalau kita baca kitab Keluaran bab 12, di sana diceritakan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah mereka
kita adalah Tuhan menyelamatkan kita dari dosa dan maut dengan kebangkitan Kristus. Di dalam kitab Keluaran bab 12 itu, Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka pada senja hari, mirip juga seperti kita sekarang ini, mereka harus memotong anak domba. Anak domba itu harus 1 tahun umurnya, jantan dan tidak bercacat. Kemudian harus dipanggang. Lalu mereka harus makan roti tidak beragi, makan sayur panggang, lalu pakai kasut, lalu pakai tongkat, dan mereka harus cepat-cepat makan. Karena begitu Tuhan lewat, dan di mana ada darah anak domba yang dijendang atau depan pintu mereka dioleskan oleh mereka, maka Tuhan tidak masuk ke dalam rumah mereka untuk membunuh anak sulung sehingga mereka dapat. Tetapi jika tidak ada tanda darah anak domba itu, Tuhan lewat dan kemudian anak sulung orang Mesir mati. Malam-malam itu mereka cepat-cepat harus keluar menyelamatkan diri dari Mesir sehingga mereka dapat selamat dari kuasa Firaun. Dalam kitab Keluaran bab 14 tadi kita baca bagaimana Tuhan memimpin mereka selama 40 tahun di padang gurun. Setiap tahun orang Yahudi sampai sekarang merayakan Paskah. Dan Paskah di rumah. Keluarga kumpul. Bapak keluarga menceritakan pengalaman Paskah pertama itu kepada anak-anak mereka. Dan itu diturunkan, kisah itu turun-temurun sampai sekarang ini. Maka malam Paskah ini juga kita merayakan malam Paskah yang mirip dengan pertama. Tetapi tentu kita mempunyai makna yang berbeda. Bahwa kita bukan ditebus dari perbudakan di Mesir, tapi kita ditebus dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri, dari dosa dan maut. Yesus juga memberikan dirinya sampai mati di salib. Dan itulah kita rayakan pada hari Jumat Agung kemarin. Meleleh darahnya untuk kita. Dan hari ini Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Allah tidak membiarkan Yesus berada dalam kubur. Kristuslah terang dunia. Maka jika kita mempunyai masalah kehidupan, masalah kesehatan, masalah keluarga, berbagai macam masalah yang ada dalam hidup kita dan kita tidak melihat, tidak mempunyai pengharapan, datanglah kepada Kristus sebagai terang, sebagai pengharapan hidup kita. Dia, bermohonlah dengan Dia, berdoalah kepada Kristus. Di depan salib, di dalam lilin ini ada gambar salib yang menyatakan bahwa lilin ini bukan lilin biasa. Lilin untuk mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita demi keselamatan kita. Lilin Paskah. Ini ada tulisan Alfa dan Omega, huruf awal dan huruf akhir dari tulisan Yunani. Kristuslah awal kehidupan dunia. Dalam Injil Yohanes bab 1 sudah dikatakan bahwa Yesus telah ada bersama dengan Allah sejak penciptaan dunia. Dan Kristuslah Omega. Kristus akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi semua orang. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Wahyu. Di dalam lilin ini juga tertera angka 2020, tahun sekarang. Setiap tahun lilin Paskah berubah angkanya sesuai dengan angka tahun di mana kita merayakan Paskah.
Maka Yesus tidak hanya hadir 2000 tahun yang lalu, Kristus hadir juga sekarang ini, di tahun ini juga. Yesus adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Nikmati juga rumah kaca sekarang ini, di mana teknologi maju, industri banyak berkembang, asap-asap menjulang tinggi, membuat udara panas, lalu es mencair. Akibatnya air laut naik, maka pulau-pulau tenggelam. Kita akan mati. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa prapaskah, marilah kita membaharui janji baptis. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami menolak. Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami menolak. Kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudari akan diriciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati kita, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun dan kapanpun kita berada. Syukur kepadamu Tuhan, sumber sertailah pemerintah dan pemimpin kami dalam menghadapi pandemi saat ini. Anugerahkanlah kepada pemerintah kami dan pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi wabah corona ini, serta bisa mengambil cara bijak untuk mengatasi wabah ini, serta untuk menenangkan masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga
saudara-saudara sekalian beserta keluarga dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus Kristus telah menang mengalahkan maut. Kebangkitannya memberikan hidup yang kekal bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya. Selamat Hari Raya Paskah bagi semua keluarga, kerabat, dan semua saudara terkasih. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit memberkati kita semua. Amin.